Subhanallah ya Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لرضا الله تعالى وللقبول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وللأولياء والنقباء والنجباء والشهداء والصالحين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لروح أستاذنا ورب روحنا محمد زين عبد الغني وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عليا فصا من ياقوت وأمره لينقش عليه لا إله إلا الله ففعل. وجاء بالفص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو منقوش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له النبي: ألم آمرك أن تنقش عليه لا إله إلا الله ولما زدت فيه محمد رسول الله؟ فقال علي: والذي بعثك نبيا يا رسول الله ما فعلت إلا ما أمرتني به.
Fahabata Jibrilu alaihi salam wa qala ya Muhammad inna allaha yuqri'uka salam wa yaqulu laka ahbabtana fakatabta ismana wa nahnu ahbabnaka fakatabna ismaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para alim ulama, guru agama, serta tatuha masyarakat dan para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulun muliakan, atalallahu a'marakum. Mudahan Allah memanjangkan umur pian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, adamallahu sihhatakum. Mudahan Allah selalu dan senantiasa menyehatakan pian barataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil jasa. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah Masjid Al-Mu'minin umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit menyampaikan atau memberikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan, sekali lagi ulun hanya dapat membalas dengan doa jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairal jaza. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Karena kita masih di bulan Maulid, sedikit ulun membacakan di dalam kitab Nuzhatun Nazirin. Ulun membaca dan ulun menulis min fadailin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan, keistimewaan, kehebatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
annahu ay anna Muhammadan a'ta aliyan fassan min yaqut wa amarahu liyanqusha alaihi la ilaha illallah fafa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebiji permata dari yakut kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, sahabat beliau yang keempat. Sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disayangi, dicintai dan dijadikan minantu. Sidin memberi sebiji permata batu dari yakut. Nah, wahai Ali, minantukuna ini batu yakut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh, wa amarahu liyanqusha alaihi la ilaha illallah. Wahai Ali, tolong ini batu dilukis, dipahat, ditulis di atasnya, tulisakan, pahatakan. Tulisannya la ilaha illallah. Karena sebagai seorang minantu dan sebagai seorang sahabat yang senantiasa setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, dilaksanakan. Tolong tulisakan ini batu yakutnya, batu tulisannya atau lukisakan, ukirakan la ilaha illallah. Dikerjakanlah oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah apa yang diperintah oleh Rasulullah. Tuntung selesai tulisannya, waja'a bil fassi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa manqushun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Limbah tuntung dibawa kembali, tampayakan, dilaporkan, ini wahai Rasul, nah nang pian suruh sudah ulun laksanakan. Waktu dibawa oleh Sayyiduna Ali kepada Rasulullah, tulisannya la ilaha illallah. Julung sini disambut oleh Rasulullah, dibuka sidin, fa idza huwa manqushun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takajud Rasulullah. Oh, ini ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Wa qala lahun nabi, berkatalah Rasulullah kepada Sayyiduna Ali,
alam amurka an tanqusha alaihi la ilaha illallah falima zidta fihi Muhammadur Rasulullah. Bukankah aku memerintahkan menyuruh kepadamu, kepada ikam, wahai Ali, menulis la ilaha illallah saja. Walima zidta fihi, kenapa ikam tambahi? Ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Maka aku menyuruh menulis la ilaha illallah saja. Takutan Sayyiduna Ali. Rasulullah mengatakan, alam amurka an tanqusha alaihi la ilaha illallah walima zidta fihi Muhammadur Rasulullah. Kenapa ikam tambahi? Oh ma, kira-kira hanya sekali itu, kira-kira Rasulullah bermamai langsung dengan ya menjawab dengan asa takutan umum pucat muha. Wa qala Ali walladhi ba'athaka nabiyyan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus sampian sebagai seorang nabi, ma fa'altu illa ma amartani bih. Ulun kada melakukan, kada menulis, kada mengukir kecuali nang pian suruh. Ulun kada ada menambahi. Muhammadur Rasulullah kada menambahi. Ma fa'altu illa ma amartani bih. Ulun hanya melaksanakan perintah pian, kada ada menambahi sama sekali. Walima zidta fihi, kenapa jadi ditambahi? Karena Khawarizmi menjawab, akhirnya dibantulah Sayyiduna Ali oleh malaikat Jibril. Fahabata Jibrilu alaihi salam wa qala ya Muhammad inna allaha yuqri'uka assalam, inna allaha yuqri'uka assalam wa yaqulu laka ahbabtana fakatabta ismana wa nahnu ahbabnaka fakatabna ismaka. Wah, limbah turun malaikat Jibril langsung mengatakan, ya Muhammad, inna allaha yuqri'uka salam. Allah berkirim salam, mengucapkan salam kepada hampian. Allah titip salam lawan sampian. Dijawab sidin, innallaha yuqri'uka salam. Allah berkirim salam, mengucapkan salam lawan sampian. Wa yaqulu laka, dan Allah mengatakan, berkata kepadamu. Allah langsung mengatakan, ahbabtana fakatabna ismaka.
Ikam wahai Rasul, wahai Muhammad, ujar Allah Subhanahu wa taala, mencintai kami. Ikam cinta lawan kami, karena ikam cinta lawan kami, maka ikam tulislah nama kami. Ikam wahai Muhammad cinta lawan kami, jar Allah, karena ikam cinta lawan kami, lalu ikam tulis namaku. La ilaha illallah. Wa nahnu, kami, ujar Allah, ya ujar malaikat, ahbabnaka, kami mencintai kamu wahai Muhammad. Kami mencintai bebenaran lawan kamu. Kami mencintaimu wahai Muhammad. Karena kami mencintaimu, fakatabna ismaka. Karena kami mencintai kamu wahai Muhammad, maka kami tulislah namamu. Jadi nang menulis Muhammadur Rasulullah itu kada sahabat pian Ali, kada inya bujur nang ujarnya, walladzi ba'atsaka nabiyyan ya Rasulullah ma fa'altu illa ma amartani bih. Ulun wahai Rasul, demi Allah yang telah mengutus sampean sebagai seorang rasul, ulun kada pernah melakukan kecuali nang pian suruh. Ulun hanya melakukan nang pian suruh. Apa? Pian menyuruh menulis la ilaha illallah. Ternyata di situ. Nah, ada pelajaran di sini yang bagus, yang patut kita petik, kita ambil. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama, di dalam hadis ini ada Muhammad, ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada nama sahabat. Kalau di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha aftarada alaikum hubba Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali kama aftarada alaikumus salata was sawma waz zakata wal hajja faman abghada wahidan minhum lam yaqbalillahu lahu salatan wala sawman wala zakatan wala hajjan. Nah, nang dahulu pernah ulun sampaikan bahwa kita ini diperintah oleh Allah mencintai sahabat Rasulullah nang ampat. Sudahnya mencintai Rasulullah itu lebih dahulu. Mencintai pencipta alam semesta ini lebih awal lagi, lebih dahulu lagi. Jadi Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita membenci, mencintai sahabat Rasulullah itu sama derajatnya, sama nilainya, sama wajibnya dengan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat, puasa, zakat dan haji, itu sama. Iftarada alaikum. Nah, itu Allah wajibkan kepada kalian semua mencintai sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, kama aftarada alaikumus shalah, sebagaimana Allah mewajibkan kepada kalian salat, puasa, zakat dan haji. Faman abghada wahidan minhum. Nah, di belakangnya ini
membuat kita ngeri menggatar. Faman abghadha wahidan minhum, siapa orang nang kada katuju nang sangit kepada salah satu dari sahabat nang empat, kada katuju aja kepada satu aja, apalagi kepada berita. Siapa orang yang kada katuju lawan salah satu di antara sahabat nang empat, Allah kada menerima salat, puasa, haji, zakat dan haji yang sudah kita kerjakan. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, cintailah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang sudah ulun jelaskan dahulu. Nama daripada sahabat Rasulullah yang empat ini timbulnya sejak zaman Nabi Nuh. Kada kegampangan, mulai Nabi Nuh ada, itu disuruh oleh Allah, wahai Nuh, jangan berkecil hati untuk mengatasi, menghilangkan, menjauhkan rayap aneh-aneh. Ujar Allah, ikam andak aja, tulis aja di 4 buncu kapal ikam itu intelku, ujar Allah. Lalu Nabi Nuh bertanya, waman ayunuka ya Allah, siapa intel sampian, siapa mata-mata sampian, siapa sapion sampian, siapa satpam sampian. Ulun mengistilahkan uyun di situ satpam Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah, uyunihum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intelku, mata-mataku, spionku, satpamku, ujar Allah, sahabat Rasulullah nang empat. Nah, jadi ngaran sahabat nang empat ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Itu pelajaran yang pertama yang patut kita ambil. Yang kedua, Rasulullah menyuruh kepada Sayyiduna Ali untuk mengukir, untuk melukis kalimat La ilaha illallah saja. Tapi ternyata limbahnya sudah ditulis sidin, diserahkan kepada Rasulullah. Batu yakutnya itu tadi, permata yakut tadi, limbah dibuka oleh Rasulullah, ternyata ada Muhammadur Rasulullah. Berarti di sini pelajaran La ilaha illallah kada mau tapisah lawan Muhammadur Rasulullah. Ada Allah, ada Muhammad, ada La ilaha illallah, pasti ada Muhammadur Rasulullah. Kada mau pisah. Makanya ya diingatkan kembali kepada kita, kalau mengaringi awak, mengaringi awak di ujung batang, mengaringi aja, mengaringi, bacailah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini berdoa, ya Allah, jangan pian pisahkan nina daging lawan tulang ulun nina, jangan pian pisahkan, sebagaimana kada pisahnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali ini itu pisah, hanya pisah juga. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu,
Orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijamin keselamatannya 24 jam, semingguan dijamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada di mana-mana tempat di dalam surga. Itu merupakan peringatan juga kepada kita. Sudahkah rumah kita, toko kita, gudang kita ada tulisan La ilaha illallah. Amun balum ada akan. Supaya dijaga, dipelihara oleh Allah. Kalau orang masuk ke rumah kita melihat, pasti membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti orang itu mendoakan, ya Allah, rumah beserta isinya peliharakan ya Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan selama 24 jam, selama semingguan. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, pelajaran yang berikutnya, karena ini bulan Maulid, kita mengambil sedikit salah satu dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila keluar rumah bepadah, bila kemana aja berjalan bepadah, kebiasaan Rasulullah sidin bila hendak keluar rumah berdakwah, mengajar, melaksanakan tugas, bepadah sidin lawan bini sidin Aisyah. Ujar Rasulullah, wahai Aisyah, istriku, aku hendak berangkat, aku hendak melaksanakan tugas. Apa di situ buntutnya, pelajarannya? Doakan aku. Asal Aisyah radhiyallahu anha kada mengerti macam apa. Bila hendak tulak Rasulullah, wahai Aisyah, aku hendak tulak, doakan. Kada mengerti, kada paham, lalu dikiau sini. Bila aku bepadah, aku hendak tulak, doakan aku. Artinya sepeninggal aku kena tulak, aku ikam ambil air wudhu, sembahyang ikam 2 rakaat. Nah ini sunnah yang bagus kita hidupkan, mudahan kawa. Jadi 2 laki bini hendak tulak bepadah lawan laki, laki hendak tulak bepadah lawan bini. Jadi nang tinggal di rumah ini ambil air wudu, salatlah 2 rakaat. Nang pasnya itu, nang ianya, doakan aku ya Rasulullah. Kapan mendoakan? Dikala waktu sujud. Aisyah dikala ikam sujud, sembahyang 2 rakaat, sembahyang apakah? Sembahyang hajat kah? Sembahyang sunat kah? Sembahyang sunat mutlak kah? Apakah? Ya. Lalu doakan aku. Nih ketika sujud. Cuma apa doanya? Nah, di sini sahabatnya Aisyah bertanya, ujar Rasulullah, bila ikam sujud itu doakan aku, doanya macam ini. Allahumma syaddid mulkahu. Nah, ini mendoakan Rasulullah. Rasulullah keluar. Allahumma syaddid mulkahu.
wa atihil hikmata wa faslal khitab. Selain membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dikala waktu sujud itu doakan Allahumma syaddid mulkahu, ya Allah kuatkanlah pendirian suamiku nang sedang tulak, sambil digambarkan posturnya seikungan. Allahumma syaddid mulkahu. Kau aja kalau kira menggambarkan pacar, orang yang paling kita kasih, kita cintai, ada terus rasanya dihiga. Allahumma syaddid mulkahu. Ini babinian Aisyah mendoakan Rasulullah, syaddid mulkahu, kuatkan pendirian suamiku, jangan mudah goyah karena harta, tahta, dan wanita. Nah ini kan biasa ada orang keluar nang laki, tahu-tahunya ada paraman, simpanan di manakah, di ujung manakah. Nah, kuatkan pendirian suamiku, ketika berangkat jangan mudah goyah, Sidin. Pokoknya nang di rumah aja nang paling hebat. Syaddid mulkahu, kuatkan pendirian Sidin, jangan mudah goyah. Wa atihil hikmata, berikanlah kepadanya hikmat, kepada Sidin hikmat. Nah, wa faslal khitab, berikan kepada beliau hikmat, artinya ucapan yang keluar daripada Rasulullah itu senantiasa didengar oleh orang, wah orang ini hebat. Allahumma syaddid mulkahu, bernilai, berbobot bila orang mendengar, wah hebat nih, bagus, patut diperhitungkan, ujar orang. Itu artinya wa atihil hikmata wa faslal khitab, berikanlah kemampuan kepadanya, kepada Rasulullah, kemampuan untuk dapat memecahkan permasalahan yang timbul kemudian. Itu kita kadang-kadang sudah disiapkan, tapi ternyata yang keluar lain. Nah inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Rasulullah di luar, Sidin sembahyang juga. Di waktu sujud yang terakhir itu Sidin doakan gini, Allahumma syaddid mulkaha. Sidin gambarkan bini Sidin Aisyah, kuatkanlah pendirian istriku ya Allah, jangan mudah goyah. Kalau pengen ada lelakian yang ada aku kadadanya beelang, orang beelang, lalu pina goncang, melihat lebih bungas daripada nang ada, lalu goyah. Syaddid mulkaha wa atihal hikmata, berikanlah kepadanya hikmat. Jadi ucapan yang keluar dari mulut bini itu bernilai, berbobot. Orang Sidin kadada atau Sidin istirahat, kada kawa diganggu, kena aja loh, boleh orang menerima orang. Wa atihal hikmata, berikanlah kepadanya hikmat. Wa faslal khitab, dan berikanlah kepadanya kemampuan untuk dapat memecahkan permasalahan yang timbul kemudian. Nah ini gagasan Rasulullah aja, kita lawan bini lawan kita gagasan anak. Nah bagus, bepadah, aku telak, doakan, ambil air wudu, sembahyang. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, demikian sekadarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita di hari-hari mendatang, kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Kemudian ini